بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah. Dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar disebutkan kisah ahli neraka yang berzikir selama 40.000 tahun dan membuat malaikat Jibril dan malaikat Malik bingung. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbicara di hadapan para sahabatnya. Beliau menuturkan, ketika di akhirat malaikat Jibril berkeliling di sekitar neraka selama 40.000 tahun lamanya. Suatu ketika saat malaikat Jibril berkeliling neraka, beliau mendengar sayup-sayup suara seorang dari arah neraka, "Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram." Malaikat Jibril merasa munajat itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan perkataan lain, orang itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril kemudian menghadap Allah. Ia bersujud di kaki Arsy dan berkata, "Wahai Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka, ku dengar seorang muslim sedang menyebut asmamu. Ia mengucapkan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram." Ia melantunkan setiap hari, bahkan selama 40.000 tahun. Aku yakin ya Allah, ia merupakan salah satu pengikut nabimu, Nabi Muhammad SAW, kata malaikat Jibril dengan masih bersimpuh kepada Allah. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan nabimu itu. Berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat dan pertolongan kepada hamba itu. Allah Maha Mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada malaikat Jibril. Pergilah kamu kepada malaikat Malik, sampaikanlah kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkan kepadamu. Demikian firman Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu segera menemui malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si fulan kepadaku. Jadi keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka, kata malaikat Jibril kepada malaikat penjaga neraka itu. Malaikat Malik kemudian langsung masuk ke dalam neraka, mencari orang yang dimaksud malaikat Jibril. Namun 1000 tahun lamanya malaikat Malik memeriksa seisi neraka dari berbagai sudut, lembah, palung, jurang, dan dasar neraka. Akan tetapi hamba Allah yang bermunajat Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram tak kunjung ditemukan. Kemudian malaikat Malik berkata, "Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya neraka telah merintih panjang lagi menggelegak. Di sana besi bagaikan batu dan manusia bagaikan besi yang meleleh. Aku telah mencarinya di setiap sudut neraka, tetapi tidak dapat menemukan hamba Allah yang dimaksud." Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril kemudian melapor dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud di kaki Arsy. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, malaikat Malik telah mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Di manakah hambamu itu ya Allah?" tanya malaikat Jibril. "Katakanlah kepada malaikat Malik, hambaku itu ada di lembah ini, dasar ini, sudut ini, dan sumur ini dalam neraka." Demikian Allah memberikan petunjuk. Malaikat Jibril kemudian pamit dan bergegas mengabarkan hal itu kepada malaikat Malik. Malaikat penjaga neraka itu lantas pergi menuju lokasi yang diterangkan malaikat Jibril berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja, hamba Allah yang terus-menerus bermunajat itu
sedang berada di sana. Kepalanya berada di bawah, sedangkan kakinya mengarah ke atas. Seluruh tubuhnya dililit ular dan kalajengking. Malaikat Malik kemudian melepaskan belenggu pada kaki dan tangannya orang itu, kemudian mengeluarkan dari sumur neraka. Lalu si hamba Allah itu bertanya, "Apakah engkau datang kepadaku untuk menambah siksa atau menyelamatkanku?" Tanya si muslim kepada malaikat Malik. "Aku tidak tahu, tetapi di luar sana malaikat Jibril menunggumu," jawab malaikat Malik. Setelah dikeluarkan dari sumur neraka, hamba Allah itu dibawa keluar dari neraka. Di pintu neraka, hamba Allah kemudian diserahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat itu kemudian memegangi tangannya dan mengajaknya menuju kaki Arsy. Di setiap perjalanan, malaikat Jibril berseru kepada semua malaikat, "Ketahuilah wahai para malaikat, dia adalah hamba Allah yang sudah berada di neraka selama 40.000 tahun." Sesampainya di kaki Arsy, kedua makhluk itu bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Zat yang Maha Perkasa, kemudian berfirman kepada mantan penghuni neraka itu, "Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" "Benar ya Rob, tetapi aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Aku telah mengakui dan menyesali dosa-dosaku. Kumohon ridhomu dengan munajat yang selalu kupanjatkan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram," pinta hamba Allah tersebut. "Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada malaikat Jibril. Melalui syafaatnya, kamu telah dibebaskan dari neraka," firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril selanjutnya membawa hamba Allah itu ke pintu surga. Sebelum memasuki surga, tubuh orang itu dimandikan dengan air telaga Kautsar. Maka rontoklah semua bekas siksaan neraka yang melekat pada dirinya itu. Sesampainya di surga, malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memberikan syafaat kepada seorang umatmu ini atas perintah Allah." "Baiklah wahai Jibril," jawab Rasulullah SAW. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, dari peristiwa itu dapat kita simpulkan bahwa zikir selamanya akan membawa manfaat bagi kita. Bahkan orang yang sudah dimasukkan dalam neraka saja masih memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang masih hidup di dunia, insya Allah zikir akan mengarahkan diri kita untuk mengingat Allah dan memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berbuat baik yang nantinya akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.